Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini wa ala alihi washabihi ajmain. Para sahabat, teman-teman semua, untuk kali ini saya akan memberitahukan sedikit saja yang saya ketahui, bahwa setiap langkah perbuatan kita itu selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu semuanya ada catatannya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang akan kita perbuat, setiap hari ada catatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat, raqiban wa atidan, untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita setiap hari. Bahkan setiap ba'da asar, malaikat berangkat ke langit untuk menggantikan posisi malaikat malam yang akan turun ke bumi. Jadi ketika sholat asar, malaikat siang itu berangkat menuju langit Allah melaporkan perbuatan kita. Tentunya dalam hal ini kita harus benar-benar dapat menggunakan waktu kita yang 24 jam ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang 24 jam ini okelah kita bagi menjadi 3 bagian, karena kita hidup di alam dunia butuh makan, butuh minum, butuh sarana untuk ibadah. Waktu yang 24 jam kalau kita bagi 3 menjadi 3 bagian, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja mencari rupiah atau dolar, dan 8 jam lagi kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kalau seandainya 8 jam itu juga kita tidak gunakan untuk ibadah, maka kita tergolong orang-orang yang rugi. Kita hitung saja sholat kita 5 waktu, yang hanya 5 menit satu waktunya kita kalikan menjadi 5, cuma 25 menit. Kemudian kita tambah zikir, wirid, baca sholawat 10 menit, kita kalikan 5, baru 50 menit, ditambah 25 menit, cuman 75 menit kita ibadah kepada Allah. Sangat sedikit sekali. Lalu kapan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kalau kita hitung-hitungan di dalam beribadah kepada Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum min azabil syadid. Bersyukurlah, kata Allah, kamu dalam atas nikmat yang aku berikan kepadamu, maka akan aku tambah nikmat itu. Tetapi apabila kamu kufur akan nikmat yang aku berikan kepadamu, sesungguhnya azabku amat pedih. Na'udzubillah. Lalu bagaimana supaya iman kita kuat, hati kita teguh, tauhid, dan ketaatan kita kepada Allah? Salah satunya adalah perbanyaklah mengingat kematian. Salah satunya
Bagaimana supaya kita ingat mati? Ketika ada orang meninggal tetangga kita, ayo kita datang takziah, kita menyolatkan, mengantarkan ke kubur, dan melihat bagaimana seorang hamba Allah yang namanya manusia itu dibaringkan di liang lahat yang hanya ukurannya 2 meter sendiri, tanpa ada yang mau menemani. Itu salah satunya kita, supaya kita teguh iman kita pada Allah. Perbanyaklah ingat kematian. Karena orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak-banyak ingat mati. Lalu bagaimana supaya kita ingat mati? Bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Karena hati itu, kata Rasulullah, bisa berkarat bagaikan besi. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qulubu la tasdauka ma yasdaul hadid. Qila wa ma jalauha ya Rasulullah. Qiraatul Quran wa zikrul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, hati itu bisa berkarat bagaikan besi. Lalu para sahabat bertanya, "Qila wa ma jalauha ya Rasulullah?" Apakah obatnya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, qiraatul Quran wa zikrul maut. Jadi obat hati supaya kita bersih, supaya teguh iman kita, bacalah Quran dan ingatlah mati. Masyiral muslimin, teman-teman semuanya yang berbahagia. Jadi untuk membersihkan hati kita, salah satunya adalah banyak baca Quran dan banyak mengingat kematian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun hanya sedikit, bermanfaat khususnya untuk saya pribadi Al-Fakir. Tentunya apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kata-kata kami atau saya pribadi yang salah, itu adalah kesalahan pribadi Al-Fakir, yang lemah ini, Al-Fakir yang lemah. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.